Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memeragakan upload tugas via Android ya, sebagai murid dan nanti bagaimana guru mengoreksi, dan saya akan menjadi guru sebagai guru nanti yang memberikan tugas bagaimana cara mengoreksinya. Salah satu contohnya. Nah, kemudian langsung saja, ini anggap saja saya sudah login ini dengan akun murid. Ini saya sebagai murid. Saya akan masuk ke kelas simulasi, ke kelas saya yang saya masuki. Saya akan mengerjakan tugas. Di sini ada tugas yang akan saya kerjakan, adalah tugasnya bahasa Inggris. Nah, di sini ada deskripsinya dan seterusnya. Ada kriterianya, choose one famous folklore dan seterusnya. Dan di sini seharusnya tidak perlu untuk dikirimkan ke email ya, karena kita akan mengirimkannya lewat Google Classroom. Nah, kemudian anggap saja saya sudah paham tentang tugas ini, dan kemudian saya mengerjakannya, dan saya sudah selesai mengerjakannya, dan file dari hasil kerja saya sudah siap untuk dikirim. Langsung saja kita upload filenya. Kita ambil dari anggap saja ini adalah tugas saya yang sudah saya siap upload dengan saya berikan format penamaan yang benar, dengan format penamaan yang benar, nama saya, kemudian kelas berapa, tugasnya apa, kemudian isinya juga pengampunya siapa. Sudah siap saya upload, maka saya pilih proses upload. Oke, katakanlah ini ada tugas saya yang sudah siap saya kerjakan. Nah, kemudian kita klik turn in untuk mengumpulkannya. Mungkin saya kasih komen dulu. Bu, tugas sudah selesai. Oke. Kemudian saya kumpulkan dengan klik turn in. Turn in. Nah, ini artinya saya sebagai siswa sudah mengumpulkan tugas. Ya. Oke. Kemudian saya akan beralih ke akun guru. Sebagai One Sky Learning, saya sebagai guru, saya akan mengoreksi tugas tadi. Tadi anaknya adalah masuk di kelas simulasi. Saya masuk ke kelas simulasi, kemudian materi yang saya tugaskan tadi ada di sini. Ini adalah materi yang saya kirim dan saya buka. Ini sudah ada notifikasi atau ada status FUMUD, yaitu tadi murid tadi sudah turn in, sudah mengumpulkan. Nah, ini kurang 15 anak lagi yang mengumpulkan. Nah, kemudian saya klik turn in. Maksudnya saya klik ininya tadi, anaknya yang sudah turn in, saya klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau tadi tugasnya ada graded-nya atau penilaiannya, jika ada penilaiannya, maka di sini muncul kolom untuk siap dinilai, nanti nilainya berapa, maksimal 100. Ya, akan tetapi di sini saya akan tentu saja sebagai guru harus mengoreksi terlebih dahulu ya. Saya koreksi dulu, saya klik. Nah, katakanlah ini adalah pekerjaan saya misalkan, kan? Kemudian saya koreksi. Ya, oh ternyata di sini ada yang keliru, misalkan harusnya apa vocabnya, bagaimana dan seterusnya, revisi. Mungkin kalau direvisi, ininya kita koreksi. Oke, selesai dan kita save. Atau intinya kalau misalkan pakai PC mungkin interface-nya, penampilannya akan berbeda ya. Nah, intinya kita sedang koreksi, edit, kan. Nah, bisa langsung kita nilai, kan, sebelum kita kembalikan. Atau misalkan boleh direvisi, maka misalkan tadi nilainya kalau
maksudnya kalau misalkan hasil kerjaannya ini tadi nilainya 60, saya ingin misalkan nanti untuk direvisi, terserah gurunya mau langsung dikasih nilai atau mau dikembalikan untuk direvisi boleh. Ini saya mau kembalikan dulu. Tolong diulangi revisi bagian coret-coretan. Misalkan, ya. Kemudian saya kembalikan beserta tadi file yang sudah diedit yang berisi coret-coretan. Saya kembalikan. Return. Belum saya nilai. Kreditnya masih belum ada. Kemudian saya masuk lagi, saya akan berperan lagi sebagai murid tadi. Saya ganti akunnya dulu. Saya masuk. Ya, kalau dia ada notifikasinya. Ada notifikasi kalau kalau pekerjaan saya dikembalikan, ada return bahasa Inggris wajib kelas 10. Bisa diklik dari notifikasi tadi atau bisa diklik lewat tugasnya. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini artinya tugasnya di return karena kembali turn in tulisannya. Padahal tadi kan sudah selesai kan, tapi kembali lagi statusnya menjadi turn in, maksudnya kita harus mengumpulkan lagi. Kalau via notifikasi kita klik tadi return. Nah, kita cek, oh ada komentarnya, tolong diulangi revisi bagian coret-coretan. Oke, katakanlah ini saya hapus, saya remove, atau saya baca dulu tadi, ini bisa di-download sih sebenarnya tadi. Kemudian saya analisis dulu mana yang harus direvisi. Setelah revisi, anggaplah saya sudah selesai merevisi, kemudian saya akan kumpulkan file revisiannya. Anggap saja ini file revisian. Ya, yang saya upload sudah saya revisi. Ini file revisian, saya turn in kembali. Saya submit lagi. Oke, nah ini kalau sudah mengumpulkan statusnya unsubmit, ya kan? Oke, saya kemudian kembali lagi sebagai guru, sebagai on Sky Learning. Saya masuk ke kelas anak tadi, masuk. Nah, ada notifikasi, di sini. Fumut resubmitted bahasa Inggris. Jadi dia mengumpulkan kembali. Bisa langsung kita klik di situ atau kita klik tugasnya tadi. Nah, ya, katakanlah ini ada hasil yang sudah direvisi dan saya lihat. Bisa dikoreksi lagi, misalnya masih ada ya bagian yang apa gitu kan masih kurang. Kita save. Tapi mungkin bagi kita sudah cukup, mungkin dengan seperti ini nilainya sudah cukup, maka kita kasih nilai 98 misalkan. Nah, atau Bapak Ibu Guru bisa langsung tadi menilai ya, langsung satu tahapan, mungkin nggak perlu ada revisi untuk dikembalikan anak, tapi begitu anak mengumpulkan langsung mungkin boleh dikoreksi, dicoret-coret dikit, mungkin langsung dinilai bisa. Ya. Nah ini saya akan kembalikan beserta sudah ada nilainya. 98 sudah selesai. Saya koreksi nilainya 98 dan saya kembalikan. Oke. Selesai. Kan? Nah, kemudian saya kembali lagi ke akun anak siswa tadi. Ada notifikasi lagi. Graded. Nah, perhatikan notifikasinya di sini adalah graded. Artinya sudah dinilai bahasa Inggrisnya. Nah, berapa nilainya ini sudah ada tulisannya di sini. 98 dari 100 dengan hasil file koreksinya sudah dicantumkan, bisa kita lihat sebagai murid. Ini pun sama tadi ya, langkahnya ketika tadi file dikembalikan, kemudian mana sih yang salah bisa kita lihat koreksiannya, kemudian kita revisi dengan mengerjakannya ulang atau mengerjakan lagi, kemudian setelah selesai filenya untuk dikumpulkan langsung diupload.
Udah. Nah, udah dapat nilai berarti udah selesai. Atau cukup misalkan guru tidak memberikan respon berarti cukup sampai di submit tadi ya, sampai di turn in tadi. Begitu. Jadi mudah insya Allah. Nah, saya kembali lagi sebagai guru. Kita lihat nilainya tadi di pekerjaan tugas ini. Dan statusnya berubah. Ada satu yang sudah di-graded, sudah dinilai. Kita lihat statusnya, siapa yang sudah di-graded. Nah, di paling bawah ini ada graded. Kan Fumut nilainya 98. Sudah. Begitu. Nanti guru bisa memasukkannya lewat buku penilaiannya. Oke. Demikian untuk proses pengumpulan tugas dan penilaian. Oke, kemudian berbeda lagi kalau tugasnya dalam bentuk Google Form ya, misalkan. Oh, ini masih guru ya, sebentar. Saya pindah lagi. Sebagai murid ya. Nah, misalkan ini tugasnya adalah bentuk Google Form. Kalau misalkan sih ada link, misalkan ada link Google Form-nya, kita bisa klik. Nah, ini linknya bukan Google Form ya, linknya dokumen ya. Berarti harus dibaca atau di-download. Tapi kalau Google Form bisa langsung diklik kemudian dikerjakan. Nah, jangan lupa kalau setelah selesai mengerjakan Google Form-nya, kalian kembali ke sini, kemudian klik Mark as done. Artinya kalian sudah mengerjakan. Ya, kita klik aja. Katakanlah saya sudah mengerjakan. Katakanlah saya sudah mengisi Google Form-nya, sudah selesai. Kemudian saya kembali ke sini, kemudian saya klik Mark as done. Ini di sejarah Indonesia ya. Oke. Di kelas IPS 2. Saya akan masuk sebagai guru di IPS 2. 11 IPS 2. Ini ya. Oke, saya lihat kerjanya. Ini ya, sejarah Indonesia 1. Nah, ada yang satu mengumpulkan, ini saya ya. Tadi saya sebagai siswa sudah turn in. Ya. Tapi di sini kita tidak bisa lihat pekerjaannya karena tadi saya umpamakan tadi adalah menggunakan Google Form. Maka nilainya munculnya ya di Google Form-nya. Nah, tinggal guru memasukkan hasil nilai yang dari Google Form ke sini. Misalkan ternyata dari pekerjaan Google Form-nya, kuis di Google Form dia dapat 98. Maka nilainya saya kembalikan. Oke. Sudah. Itu ya. Insya Allah jelas dan sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.